Ya. Ya, kalau saya Silakan. mah, kalau di sini, oke. Boleh, boleh. Gini, ya mudah-mudahan ini kan menjadi suatu referensi ya, atau pencerahan baru. Kalau saya selalu menganggap seperti itu. Jadi saya nggak pernah ya, kalau jujur saya nih, saya itu nggak pernah tuh meremehkan orang, meremehkan apa gitu. Ya, tapi apa saya diremehkan nggak masalah. Yang penting jangan menghina nama besar Padepokan lah ya. Betul, Walaupun betul. Padepokan saya kecil, tapi kalau menghina Padepokan kali dua kali saya mungkin masih diam ya. Tapi udah kalau sudah terlalu siapapun saya bantai. Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Oke, ya untuk Ya, Abdi nih. Oke ya, untuk pertanyaan yang kedua. boleh, boleh. Ini tadi kita sangat sangat luar biasa ya. Menurut Bapak yang untuk zaman sekarang itu kan tadi udah dijawab juga ya mengenai fase akhir zaman dan turunnya Imam Mahdi itu apa Sadrop ini nanti di Baiat di Mekah itu ya memang betul adanya ya sesuai hadis seperti itu. Dan ini untuk pesan-pesan nih untuk kaum-kaum yang mungkin yang ada di pesantren, ada di ini untuk kalau mau belajar spiritual itu seperti apa baiknya nih? Ataukah supaya tidak tersesat nih? Kan banyak nih spiritual yang tersesat nih. Tuh. Yang tiba-tiba apalagi yang udah belajar ilmu apa makrifat. Iya. Itu menurut saya banyak yang tersesat. Karena apa? Setelah bermakrifat nggak mau sholat. Nah, Dan sebagus apapun pakaiannya. gini, Karena iya, patokan kita Rasulullah. betul, Mas. Rasulullah aja yang benar-benar apa namanya udah di kamu loh pasti masuk surga kan kayak gitu kata Allah ya kan karena apa Oh, sangat impiannya Allah menciptakan bumi itu gara-gara ya Allah menciptakan ruh atau Nur Muhammad itu roh Nabi Muhammad sehingga Allah menciptakan bumi. Nah itu seperti itu nih Pak supaya tidak tersesat entah di pesantren biasanya anak-anak pesantren itu kan suka lah ya karena mungkin mengisi kegiatan sholat malam eh, apa itu supaya tidak tersesat seperti apa nih tipsnya nih. gini, ya, saya kasih tip nih, Mas. Nah, ada belum nih di ini apa dari spiritual atau dari agamis nih, ahli-ahli agama. Saya kasih, boleh disanggah atau nyata. Halo, Ya, Mas. Kunci ilmu, semua ilmu ada 3, Mas. Pertama niat, niatnya belajar ilmu apa kan gitu. Yang kedua konsentrasi. Nah, kalau orang tidak konsentrasi mau belajar mau apa, naik bawa motor apa tidak akan sampai, mungkin akan ini. Tidak akan bisa kalau orang tidak konsentrasi sesuai dengan hadis bahwa orang kenapa Rasulullah sering beritikaf, berdiam diri, khusyuk. Yang ketiganya napas, gerak, Mas, harus banyak napas. Kalau orang sakit-sakitan napas mau belajar gimana? Mau bisa gimana? Mau menyelesaikan suatu masalah gimana? Kan begitu. Jadi kuncinya ilmu, semua ilmu itu pertama niat, yang kedua napas, konsentrasi, yang ketiganya lah napas, Mas. Makanya kita di Rasulullah sholatnya harus konsentrasi, banyak napas, banyak gerak. Kan begitu. Contohnya gini, Mas. Ini dalilnya nih, ini Qur'annya. Ini banyak kurang penafsirannya. Nah, wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun ala khosiin. Kan begitu, Mas. Wasta'inu bisobri, sobri kan sabar, sabar tuh diam, apapun diam. Kan kita harus konsentrasi, Mas. Wasolah berarti gerak, Mas. Bener nggak? Wa innaha lakabiratun ala khosiin. Nah, sabar dan sholat ini berat. Lakabiratun alal kecil orang-orang yang khusyuk. Kan begitu. Jadi makanya semua kuncinya ilmu, apapun ilmunya. Kita mau belajar teknik, ya tidak konsentrasi, mungkin kesoder, malah tangan kita yang kesoder. Kan begitu.
Kita belajar nyetir, tidak konsentrasi, nabrak orang. Kan begitu. Kita pun sholat pun tidak konsentrasi. Hutang mana sholatnya jadi lupa berapa rakaat. Kan begitu. Nih saya kasih tip nih. Kuncinya ilmu, semua ilmu ada 3. Makanya kita harus banyak konsentrasi. Ya, banyak menekan diri, jangan banyak pikiran utang itu ini ya, dihilangkan dulu lagi sholatnya. Kan gitu. Nah gerak harus rajin, harus ikhtiarnya. Kalau usaha rajin, misalnya dagang atau kerjanya. Kalau sholat harus rajin sholatnya, geraknya. Saya ini nih belum ada di paranormal, saya lihat-lihat semua YouTuber apa belum ada nih tip. Semua kunci ilmu ada 3, Mas. Ya, terima kasih Ilmu Pak. apapun. Ilmuannya nih. Ilmu apapun. Betul sekali. Paham. Ya seperti sekarang Mas, kalau coba kalau tidak konsentrasi, tidak gerak, tidak akan bisa bicara dengan saya, Mas. Tidak akan menangkap pembicaraan saya kalau tidak konsentrasi. Benar nggak? Betul. Maaf, saya bukan menyokan. Saya sudah 30 tahun belajar ke ilmu gaib, Mas. Alam gaib mana yang saya bilang? Saya tidak ketahui, Mas. Alam jin mana? Silakan, Mas punya saudara, punya pasien, Mas punya pasien, kesurupan, telepon nomor saya. Kalau dengar suara saya, tidak dia pergi, betul kesurupan. Kesurupan itu ada macam-macam. Ciri-cirinya orang kesurupan pertama, kalau dia mata belalak, mata terus aja melotot. Yang kedua, kesurupan dia istilahnya, kalau dia merem tapi bisa lihat orang ada di mana di mananya. Yang tidak ada saya, dia kalau perempuan suara laki-laki, laki-laki jadi suara perempuan. Telepon saya, Mas. Kalau memang ada nih, bisa jangan ngaku-ngaku saja. Kemarin waktu di sana di mana? Kemarin di Blitar, saya dites. Banyak orang yang ngetes saya. Silakan. Ada saudaranya di Kalimantan apa? Jangan ngaku-ngaku saja. Zaman sekarang itu tidak ada merendah-merendah, Mas. Tapi yang penting saya kepada Allah selalu merendah, selalu sujud. Itu aja, Mas. Semangat ya? Pokoknya semangat untuk menebar kebaikan. Begitu, gitu. Orang kan lihat dari tampangnya kan udah jelas, Mas. Bocah angon namanya. Nanti itu banyak orang-orang pilihan-pilihan itu yang di perjalanan itu ya orangnya orang-orang kaya bocah angon, Mas. Ya. Oke ya, itu. Ya, itulah tadi wejangan yang sangat luar biasa dari narasumber yang ada di Jawa Barat. Itu sebenarnya banyak yang menjadi pembelajaran buat saya ya pribadi ya. Pengalaman, keilmuannya selama 30 tahun lebih kita bisa berdiskusi di sini. Mudah-mudahan semua kita bisa mengambil hikmahnya lah. Namanya manusia ya, namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan ya. Ayo. Oke. Jadi gitu aja Pak ya. Oke, saya mau bertanya lagi nih Pak ya. Ya, Bang. Ini Sang Satrio Piningit. Untuk menurut Bapak, untuk zaman sekarang ini, apakah benar seluruh leluhur, baik kerajaan, para wali, para kiai mungkin atau orang-orang yang mati syahid, itu sudah merapat ke barisan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu? Kalau benar, itu tujuannya untuk apa? Ya, dan kalau tujuannya untuk apa dan seperti apa kok bisa-bisanya itu merapat? Monggo dijabarkan, Kang. Ini sebetulnya udah dari dulu, Mas. Ya udah mungkin 10 tahun yang lalu lah ya, udah puluhan tahun yang lalu. Leluhur dari semua leluhur karun-karun atau danyang-danyang lah, ya istilahnya gitu. Mereka itu udah meminta, Mas. Udah meminta harus secepatnya muncul. Satrio Piningit ini harus cepat muncul, Mas. Gitu. Cuma kalau dibalikin lagi nih ke leluhurnya ini, kalau kami muncul, siap nggak turunan-turunan kamu, anak cucu kamu dengan musibah yang akan datang ini udah dipersiapkan belum? Karena dengan kemunculannya ini sesuai dengan ramalan, wah istilahnya bencana di mana-mana, gunung-gunung pada meletus. Nanti akan beriman nggak? Itu sudah puluhan tahun yang lalu itu sebetulnya leluhur itu udah minta kemunculannya. Gitu. Sebetulnya istilahnya udah pingin sekali, yang saya tahu ya, udah pingin sekali muncul. Gitu istilahnya. Karena permintaan dari leluhur ini. Tapi setelah dibalikin lagi ke leluhur, nih kalau Satrio Piningit ini, Mas, istilahnya dari bermacam kalangan, dari orang-orang tertentu dia sering rapat, makanya dikenal di alam gaib, Mas.
Makanya saya tadi bilang, Satip itu mengikuti tiga alam. Alam manusia, nanti alam manusia itu setelah nanti munculnya. Tapi kalau di alam jin, dia udah puluhan tahun yang lalu dia udah muncul, Mas. Nah, gitu. Nah, gitu. Yang ketiga ya itu alam jin. Jin mana yang tidak kenal dengan dia, Mas? Gitu. Gitu. Jadi tinggal munculnya di alam manusianya saja. Kalau di alam jin, alam ruh, dia udah dikenal. Makanya leluhur banyak yang meminta. Gitu. Gitu. Jadi merapat itu maksudnya, merapat itu tujuannya untuk apa? Segerakanlah memuncul. Karena kuncinya semua harta-harta di alam gaib. Nggak. Nah, mungkin kemakmuran juga di alamnya itu ada kuncinya hanya di SP itu. Bisa tidak piningit. Karena mereka ini leluhur ini dia itu merasa sedih lihat turunan-turunannya, ya turunannya dia gitu istilahnya, kok hidupnya pada sengsara, banyak banyak cobaannya sana sini gitu kan, gitu istilahnya, banyak yang terjenuh, jadi kan sedih. Nah gitu, gitu makanya minta muncul itu biar cepat makmur, biar turunan-turunnya ini terangkat lah gitu. Itu Oke, seperti itu ya. jadi dari puluhan tahun lalu udah merapat Mas sebetulnya gitu. Gitu. Cuma istilahnya ya itu risikonya dia muncul kan sesuai dengan ramalan kalau begitu, kalau istilahnya sesuai dengan hadis juga sama bahwa kemunculnya Imam Mahdi istilahnya huru hara di mana-mana, akan ada perang istilahnya Malhamatul Kubro atau Armageddon kan sama ya, sama mungkin di Indonesia juga, Jawa di ini juga di Indonesia di Nusantara juga dengan Ramadjaya, kemunculnya itu akan ditenggarai dengan bencana goro-goro kan begitu. Makanya sekarang masih tertahan itu karena apa? Ya jadi tertahan juga kemunculan karena apa? Ya itu siap nggak nih istilahnya titisan mereka leluhur-leluhur ini dengan ada bencana kan begitu. Makanya secara tidak langsung yang saya tadi bilang istilahnya yaitu harus selalu istilahnya, kalau di situ kan eling waspodo, kalau kita ya istilahnya ya sabar, ya sholat kan berarti kan istilahnya eling, sabar, waspada, waspada itu tenang, selalu waspada, dengan sabar ini jadi waspada kan begitu Mas. Sama dengan wejangan dengan apa istilahnya bahasa-bahasa kita, kalau di Quran ya sholat ya sabar. Nah, kan begitu, selalu berpasangan, kalau kita eling dan waspada, kan begitu. Makanya kuncinya saya tadi itu, mau apapun ya itu tadi. Pertama niat harus disungguh-sungguh niatnya. Yang kedua yaitu harus betul konsentrasi, ya istilahnya. Yang ketiga ya harus napas, harus gerak, harus berikhtiar, gitu kan? Kan gitu. Gitu. Jadi biar apa istilahnya gitu. Gitu. Biar kita ini hasilnya, nah, apalagi kalau kita mengaku umat muslim, itu ditekankan sekali untuk bersabar. Makanya nah gitu, innallaha ma'asobirin, Allah itu beserta, namanya beserta berarti bergandengan Mas dengan orang sabar. Cuma sabar itu memang berat gitu kan, yang tadi lakabiratun alal khosiin gitu kan, hanya orang, makanya hanya sedikit lah nantinya umatnya, pengikutnya tidak piningit, nah gitu istilahnya gitu. Nah kalau mau dapat rizki kan jelas dalam Qurannya gitu kan gitu. Saya mau bertanya lagi nih Kang, di dalam Boleh. itu mohon maaf ya untuk yang salah saya, maksudnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti kalau setelah munculnya Dajjal itu kita diperintah oleh Rasulullah untuk menghindar sejauh mungkin, atau untuk itu, kenapa itu Rasulullah perintah seperti itu? Apakah kita sebagai orang awam, sebagai orang yang mungkin lemah imannya itu akan terbujuk rayu oleh Dajjal itu? Seperti apa? Mohon dijabarkan itu. Gini Mas, itu betul sekali. Kenapa suruh menghindar? Saya bilang nggak ada yang akan mampu melawan Dajjal Mas.